Jutaan mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah uang tambahan dari bisnis tanpa modal sedikit pun. Pengen tahu bisnisnya apa aja? Simak video lengkapnya hanya di Mas Dim. Memaksa mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur adalah sebuah hal yang sangat bodoh. Mereka berangkat dari rumah hanya dengan sebuah niat untuk menjadi seorang sarjana. Tapi tidak sedikit dari mereka yang berani keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan dan men-challenge diri mereka untuk menjadi seorang entrepreneur. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, kalau kalian ketemu mahasiswa dan dia menjadi seorang entrepreneur, alasannya cuma ada dua. Yang pertama, karena bisnis adalah passion dari mahasiswa tersebut. Dan yang kedua, karena dia dari keluarga yang tidak mampu, yang gak bisa foya-foya dengan uang orang tuanya, yang harus mikir gimana caranya ngasilin duit tanpa ngerepotin orang tuanya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, karena bisnis adalah passion dari mahasiswa tersebut. Kalian pasti punya teman yang kalau di kelas suka bawa sesuatu, entah itu makanan, jam tangan, stiker, dan lain-lain buat ditawarin ke kalian. Yap, saya yakin mereka ngelakuin itu mungkin udah dari SMP, SD bahkan. Dan kenapa? Karena itu passion dia. Karena memang dia sangat menyukai hal itu, sangat menyukai jualan pada teman-teman kelasnya. Dia nggak bisa diam lihat barang murah yang bisa dijual mahal. Dia nggak bisa diam kalau ada duit di dompetnya, bawaannya pengen jadiin buat modal bisnisnya. Yang kedua, bisnis dengan dasar kepepet. Oke, the power of kepepet. Kalian pasti pernah dengar ya. Kalau ada mahasiswa mau minta duit ke orang tuanya malah sambat, ya, mau ngutang, utangnya udah banyak. Akhirnya dia muterin duit. Gimana caranya biar dia dapat mencukupi kebutuhannya. Habis itu dia sukses dan sekarang jadi entrepreneur. Oke. Kalau kalian bukan dari kedua tipe mahasiswa yang tadi saya sebutkan, maka entrepreneur itu sebenarnya adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya hidayah, maka kalau kalian gak jemput, ditunggu aja nyampainya kapan. Oke? Sebenarnya apa sih yang membuat mahasiswa gak mau jadi entrepreneur? Oke? Apa gitu? Alasannya apa? Kita bedah ya. Pertama, karena ingin fokus kuliah. What? Fokus kuliah, bro? Oke? Ya, yakin kalian nggak main PUBG, oke? Yakin kalian nggak naik gunung gitu, atau yakin kalian nggak bucin sama pacar kalian? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau kalian hidup kalian cuman kuliah, pulang, belajar, itu it's impossible, oke? Nah itu bukan alasan yang tepat, oke? Di skip aja ya, oke? Alasan mahasiswa nggak mau jadi entrepreneur adalah karena ketakutan yang sangat luar biasa. Takut rugi, takut ambil resiko, takut bangkrut, takut gak balik modal, dan ketakutan mainstream lainnya. Contoh kasus nih ya, kalau kalian punya uang 1 juta rupiah di tangan, bener-bener uang cash gitu ya, di dompet gitu. Ada dua pilihan, kalian pakai uangnya untuk piknik ke Bali, atau kalian belanjakan untuk bikin hand sanitizer dan kalian jual kembali. Kebanyakan mahasiswa akan berakhir di pilihan pertama. Kecuali mahasiswa dengan dua alasan yang tadi saya sebutkan, pasti dia akan mikir caranya muter duit tersebut buat bikin hand sanitizer untuk dijual lagi. Asal kalian tahu ya, gak ada pengusaha sukses di dunia ini yang gak pernah melewati rugi, gagal, bangkrut. Mereka pasti mengalaminya, men. Pasti itu ya. Tapi tenang, sesuai judul video ini, saya akan kasih beberapa alternatif biar kalian tetap bisa bisnis tanpa resiko, tanpa modal banyak. Pertama, kalian bisa coba untuk menjadi seorang YouTuber. Kalian tahu Atta Halilintar, kalian tahu Gen Halilintar, begitu banyak inspirasi yang kalian dapatkan dari sana. Termasuk saya ini bikin video di YouTube gitu, biar kalian tonton dan biar banyak orang tonton. Tujuannya untuk apa? Jangan melulu tentang uang, oke? Tujuannya
kita pengen sharing terlebih dahulu. Nah, memang bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang YouTuber, oke? Tapi kalau kalian ngerasa kalian punya ide yang menarik, punya kemampuan bikin video, editing, coba bikin satu aja dulu. Kemudian kalau nggak ada yang nonton, bikin lagi, men. Kalau nggak ada yang nonton, bikin lagi, dan suatu saat pasti ada yang nonton video kalian. Share ke teman-teman kalian, suruh nonton dan lain sebagainya. Kalau memang kalian berbakat, ya mungkin suatu saat kalian akan menjadi YouTuber yang gede. Tapi saya nggak punya kamera, Pak. Saya nggak punya lighting. Hello. Kalian bisa mulai dengan smartphone kalian, kan? Oke. Yang penting gas saja dulu. Oke. Yang kedua, kalau kalian ngerasa nggak bakat jadi YouTuber, kalian bisa manfaatkan media sosial kalian buat nyari duit. Jadi apa? Jadi tukang endorse. Waduh, followers saya cuma sedikit. Ya cari dong gimana caranya biar followersnya nambah terus, like dan komennya banyak. Jangan rebahan mulu. Ada caranya, silahkan cari di Google, oke? Buat yang followers Instagramnya udah banyak, jangan puas kalau cuma foto kalian di like doang. Kalian DM tuh ya orang-orang yang pada jualan makanan, jualan jilbab, jualan baju, terus tawarin kalau kalian bisa endorse barang mereka gratis aja dulu, nggak apa-apa. Bapak atau ibu, saya menawarkan jasa endorsement produk. Followers saya segini, kalau saya ngepost satu foto, like-nya segini, traffic-nya segini, silahkan tawarkan ke mereka. Jangan minta duit dulu, oke? Biar fakta yang berbicara. Kalau dari endorse itu toko mereka jadi rame, maka kalian minta uang ongkos endorse-nya. Siapa tahu dari kalian ada yang jadi Anya Geraldine yang kedua gitu. Oke. Yang ketiga, hampir 100% mahasiswa di kampus kalian punya laptop. Dan hampir bisa dipastikan bahwa mereka kalau ada masalah software atau masalah hardware di komputer mereka atau laptop mereka, maka mereka nggak bisa benerin. Nah, peluang nih buat kalian yang jago oprek-oprek komputer, oprek-oprek software gitu, bikin aja iklan ya, terus kasih di selebaran, tempel aja di dinding-dinding kampus itu, terus benerin lah laptop mereka. Yang keempat, ini skill yang banyak dimiliki mahasiswa, tapi mereka nggak tahu caranya ngubah skill itu biar bisa ngasilin duit. Kalau kalian jago desain, entah itu Corel, Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain, coba deh berpikir kalau lu ngerasa jago di suatu hal, jangan sampai mereka bayar dengan gratis. Minta imbalan dong ya. Jangan terus mentang-mentang temen nyuruh bikin desain terus gratis. Jangan. Itu yang bikin lu ngerasa bahwa bakat lu nggak ada harganya. Gitu ya. Kelima, saya yakin beberapa di antara kalian punya kamera, punya feed Instagram yang bagus karena sering hunting foto. Pertanyaannya adalah, kalian dapat duit nggak dari situ? Enggak kan? Mulailah berpikir kalau lu jago fotografi, kalau lu bisa bikin video juga, coba minta satu project foto atau project video ke nikahan teman atau nikahan saudara kalian, biar kalian jadi fotografer keduanya. Ingat, fotografer kedua, jangan fotografer utama dulu. Dari sana kalian akan belajar bagaimana sih foto yang bagus, bagaimana sih video yang bagus. Nah, dari situ kalian akan belajar, dan kalau kalian sudah mahir, ingat, kalian jangan pernah mau kalau nggak dibayar. Oke. Yang keenam, mana nih yang anak matematika, anak kimia, anak fisika? Ini bisnis mainstream yang bisa lo lakuin sambil kalian kuliah. Nah, biar nggak mainstream, coba kalian jangan jadi pelakunya, jangan jadi gurunya. Coba kalian bikin bimbel, dan ingat, ini bisnis bro, bukan kerja. Kalian yang memanage semuanya, mungkin suatu saat kalian akan punya sebuah perguruan tinggi. Salah satu sekolah tinggi di Surakarta, ownernya berawal dari sebuah bimbel. Bimbel itu nggak bakalan jadi sebuah sekolah tinggi kalau mindsetnya cuma jadi guru les. Diingat ya. Ketujuh, yang hobinya jualan dari SD sampai sekarang, punya bakat di bidang sales marketing, coba deh jadi makelar. Ini bukan hal yang buruk. Kalian bisa ngejualin motor, mobil, tanah, rumah, dan lain-lain dengan imbalan yang tergantung sama harga jual barangnya. Misal nih,
kalian bisa menjual rumah 400 juta rupiah. Biasanya kalian akan mendapatkan 2-3% dari harga jual tersebut. It means kalian bisa dapat 8-12 juta rupiah satu rumah. So, kemampuan verbal kalian jangan cuma buat gibahin orang ya. Oke, ke-8. Kalau kalian orang yang kreatif, punya feed Instagram yang rapi karena selalu mementingkan konten, coba deh kalian bikin jasa pengelola Instagram. Ini bisnis lagi booming di kalangan penggiat internet marketing. Karena apa? Karena para pebisnis makanan, pebisnis pakaian, barang, dan lain-lain pada gak mikirin feed Instagram ya. Mereka hanya langsung posting ini, langsung posting itu. Padahal beberapa riset, feed Instagram yang menarik dapat menaikkan omset perusahaan. Ke-9, event organizer. Ini buat kalian yang rasa punya kemampuan manajerial yang baik. Kalau di kampus jadi ketua organisasi, di kelas jadi ketua kelas. Coba deh bikin I.O. kecil-kecilan. Ingat, kalian gak akan melakukan hal yang besar kalau kalian gak memulai dari hal yang kecil dulu. Misal nih, ada teman kalian yang lagi bucin parah sama pacarnya. Tawarin aja dinner di pantai dan kalian yang ngerjain semuanya. Dari konsep, dekorasi, sampai eksekusi. Semua kalian yang ngerjain. Teman kalian tinggal datang, makan, dan bayar apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti kalau project kalian sudah banyak, baru kalian yang hire banyak orang untuk membantu I.O. kalian. Dan ingat, lakukan sebaik mungkin agar customer kalian puas. Jangan mikir uang dulu. Kalau awalan tuh jangan mikir uang dulu. Yang penting customer puas, bayar sedikit tidak apa-apa. Yang penting balik modal dulu. Nah, karena dengan mereka puas, maka mereka akan update status, update story. Oh, ini loh, saya tadi habis dinner sama pacar saya, I.O.nya ini, dan lain sebagainya. Oke, ke-10. Ini pekerjaan yang menyenangkan, modal ngomong doang. Kalian bisa pergi kemana-mana tanpa bayar, malah dapat bayaran. Kalian yang punya pengetahuan banyak tentang tempat wisata dan punya public speaking yang hebat, coba kalian sekarang menghubungi biro perjalanan. Bang, ajakin saya jadi pemandu dong, gratis nggak apa-apa, saya mau belajar. Kalau kalian konsisten dan memberikan yang terbaik, bisa jadi kalian jadi pemandu wisata yang nggak ada hari liburnya bro, kecuali karena corona ya. Biro-biro perjalanan bakalan ngubungin kalian. Sekali lagi, gratis dulu nggak apa-apa. Baru kalian minta bayaran kalau sudah hebat. At least kalian bisa piknik gratis. Oke, ke-11. Pasti ada dari kalian yang kalau bikin skripsi jagonya minta ampun. Selalu ACC, dan kalau revisi paling cuma 1 hari. Mungkin bahkan hitungan jam. Ingat bro, di luar sana banyak teman kalian yang berbanding terbalik. Yang kalau maju ketemu dosen pembimbing takutnya minta ampun. Yang kalau mau ngetik di laptop males banget. Mereka butuh bantuan kalian. Bikin pamflet, dan jangan lupa, kalau kalian expert di satu bidang, don't do it for free. Ke-12. Jadi dropshipper marketplace. Coba, kaum rebahan mana suaranya? Walaupun kalian kaum rebahan, kalian juga bisa menghasilkan uang tambahan. Caranya gimana Pak? Pertama, kalian bikin akun penjual di marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Terus, ngubungin penjual yang pengen kalian jualin produknya. Minta dengan harga grosir, lalu jual produknya di toko kalian. Tentu jualnya dengan harga ecer. Kalau kalian dapat dengan harga grosir 10.000, naikkan harga jual kalian bisa jadi 15.000. Naikin harganya terserah kalian, tapi jangan kebangetan ya, karena selisih itu yang akan jadi penghasilan kalian. Nanti kalau ada orang yang beli barang di toko kalian, tugas kalian adalah menghubungi penjual yang sudah kalian tentukan tadi, suruh ngirim barangnya ke alamat pembeli yang sudah menghubungi kalian. Caranya sangat sederhana. Ingat, semakin banyak kalian menjual barang, semakin banyak pula duit kalian. Andaikan satu piece barang kalian dapatkan 5.000 rupiah. Bayangkan kalau kalian dalam 1 bulan menjual 1 juta pieces. Tinggal ngaliin ya. Oke guys, itu dia 12 bisnis yang bisa kalian lakukan untuk dapetin uang tambahan selain minta duit orang tua. Kalian tertarik? Jangan bengong aja ya. Browsing apa aja yang dibutuhin buat import bisnis kalian. Saya Mas Dim, dan sampai jumpa video selanjutnya. Bye.